وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwata illa billah masya Allah. Bismillahi masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil azim masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Ibrahim, juga para habaib, juga Ki Haji Badri, juga para kiai, para ulama, para zu'ama, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI, dalam hal ini kepala kelurahan, Bapak Camat, Bapak Bupati, barangkali Muspika, barangkali juga para hadirin hadirat yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saya pribadi bisa bertemu dengan para hadirin, juga bertemu langsung pada Habib Ibrahim, Sayyid Ibrahim, karena tabarruk mencari berkah dari beliau As-Sayyid Ibrahim, karena beliau termasuk duriyah binasab dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Inilah perbedaan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lainnya. Karena ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meneruskan, yang mempertahankan apa yang sudah dilakukan
diuswah hasanahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh para tabi'in, tabi'in, oleh para al-a'immatil arba'ah al-mujtahidin, oleh para wali-wali Allah. Sehingga alhamdulillah kita hidup di negara Republik Indonesia tercinta. Karena apa? Karena bisa melangsungkan, mempertahankan, menyebarluaskan ajaran-ajaran tersebut lewat para ulama, lewat para aulia. Yang punya aulia, yang mengakui aulia, yang mengakui karomatul aulia adalah ajaran madhab ahlus sunnah wal jamaah. Kalau lainnya saya kurang tahu, kurang paham. Karena ada kelompok yang mengatakan Wali Songo itu fiktif, dongengan. Karena ada orang yang mengatakan kalau kita memuja Muhammadah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan semestinya kita memuja, memuji, bahkan mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok yang mengatakan mengkultuskan. Naudzubillah, ada yang mengatakan sampai, naudzubillah ini, anggapan mereka apa bedanya muslim dengan non muslim? Kalau sementara non muslim, mohon maaf, orang Nasrani memuja-muja Nabi Isa. Kalau kita memuja Nabi Muhammad, kata mereka mentuhankan Nabi Muhammad, naudzubillah min dzalik. Dengan bahasa mengkultuskan. Padahal sedikit pun di hati kita dalam membaca sholawat, membaca syair-syair yang terkait dengan mahmadah, memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun di hati kita tidak mentuhankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah semua peringatan yang terkait dengan perjuangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkait dengan Islam, mulai dari 1 Muharram tanggal merah, 12 Rabiul Awal tanggal merah, tanggal 27 Rajab merah atau tidak, hari libur, sampai nuzulul Quran juga hari libur. Artinya apa? Dihormati, dicatat oleh lembaga, apa itu, catatan negara. Negara pasti menghormati. Sehingga di negara kita Republik Indonesia tercinta, yang namanya memperingati Maulidin Nabi dari tingkat RT, RW, kelurahan, sampai kecamatan, sampai tingkat kenegaraan. Isra Mi'raj juga demikian. Nuzulul Quran juga demikian. Ini karena apa? Karena negara kita itu punya wali, ada wali. Dengan kata lain, ngikuti ajaran ulama-ulama Nusantara.
Islam yang dibawa oleh ulama-ulama wali-wali Nusantara yang datang dari Arab, membawa ajaran sampai di negara Republik Indonesia tercinta, di wilayah Nusantara kita, itu diterima dengan baik. Sekalipun ada kelompok-kelompok lain yang kurang sepaham dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kata lain yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya yang butuh Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Ulama butuh kita. Kalau kalian bagaimana? Kalian butuh Nahdlatul Ulama atau tidak? Butuh atau tidak? Butuh ulama atau tidak? Ulama Nahdlatul Ulama. Karena yang paham betul kaitannya dengan perjuangan di Republik Indonesia tercinta, juga ikut mendirikan negara Republik Indonesia tercinta. Sehingga wajib hukumnya bagi santri untuk mempertahankan NKRI. Jujur saja, banyak orang-orang di luar Indonesia, ini Al-Habib As-Sayyid Ibrahim juga dari Lebanon, ada enggak di Lebanon model seperti ini? Untuk menyampaikan sholawat bisa kumpul, bisa jadi pejabat, tentara, polisi, kiai, ulama bisa kumpul bareng-bareng. Saya yakin kok nggak ada, apalagi di Saudi Arabia bareng-bareng ini nggak ada. Karena apa? Pemahamannya tidak sama. Bahkan ada kelompok yang menentang Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang menentang Al-Imam Al-Ghazali. Karena Al-Imam Al-Ghazali dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gurunya sama. Al-Imam Al-Ghazali lahir tahun 450 Hijriah. 450 Hijriah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahir tahun 470 Hijriah. Ini Imam Al-Ghazali wafat tahun 505 Hijriah. Umurnya berapa? 55. Kalau Al-Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sekitar 90-an. Bermadhab Hambali. Terus diteruskan oleh ulama Nusantara, di antaranya Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau kelahiran tahun 1813 Masehi kelahiran beliau. Wafat tahun 1897 Masehi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga yang masyhur, di situ ada gambarnya itu. Gambar siapa? Itu ada dari NU itu Mbah Hasyim. Terus ada lagi gambar NU, itu Mbah Bisri Samsuri. Juga ada Mbah Wahab Hasbullah. Itu Quran berikutnya. Karena apa? Sebelumnya ada Mbah Soleh Dara.
Mbah Soleh Darat dengan Mbah Khalil Bangkalan. Sudah pernah ke Bangkalan atau belum? Di Bangkalan nanti rombongan sana sama Ki Ihsan Tabaruk sama wali-wali Allah. Jangan lama-lama, rombongan 2 bis atau 3 bis sana. Mbah Khalil Al Bangkalan, beliau lahir tahun 1820 Masehi, bareng dengan kelahiran Mbah Soleh Darat 1820 Masehi. Mbah Khalil. Mbah Soleh Darat wafat tahun 1903. Kalau Mbah Khalil wafat tahun 1925. Usianya berapa? 105 tahun. Itu Mbah Khalil. Mbah Hasyim Asy'ari lahir tahun 1871. Sehingga waktu Mbah Hasyim Asy'ari lahir, Mbah Khalil Bangkalan usianya sudah berapa? 51 tahun. Usia beliau 51 tahun. Terus disusul oleh Mbah Wahab Hasbullah. Beliau lahir tahun 1888, sama tahun lahirnya Ki Haji Ahmad Rukyat Kaliwungu, tahunnya sama. Nah, beliau wafat tahun 1971. Kemudian Mbah Bisri Samsuri. Kalau Mbah Wahab Hasbullah itu tambak beras, Mbah Bisri Samsuri itu denanya. Beliau lahir tahun 1887. Selisih 1 tahun lebih tua dari Mbah Wahab Hasbullah. Wafat tahun 1980 Masehi. Dah, saya susul lagi. Mbah As'ad Samsul Arifin. Beliau lahir tahun 1897 di Mekah lahirnya. Wafat tahun 1990 atau berapa, saya lupa. Kenapa saya kok nyampaikan ini? Karena ada rentetannya dengan berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mbah Khalil ikut memberi isyarah samawiyah, isyarah ilahiyah. Sebelum NU berdiri, Mbah Khalil memberi Mbah Hasyim lewat Ki As'ad Samsul Arifin, sama-sama santrinya Mbah Hasyim, suruh menyampaikan tongkat dan tasbih dari Mbah Khalil. Yang menyampaikan Ki As'ad Samsul Arifin. Usianya masih belasan beliau. Kalau Mbah Hasyim Mbah Khalil pada waktu itu usianya sudah di atas 100 tahun. Mbah Wahab di bawahnya. Setelah itu berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, beliau itu ngajinya di Makkah. Guru-gurunya dari Makkah juga dari Indonesia, sangat banyak. Jadi orang-orang Timur Tengah yang belajar kepada ulama-ulama Nusantara, Syekh Mahfud At-Tirmizi, Syekh Ihsan Jampes, itu sangat banyak mengakui kealimannya. Karena apa? Karena ulama-ulama Indonesia memahami ajaran Islam ala madhabil Imam Al-Arba'ah.
Tidak seperti yang lain. Takfiri mengatakan yang tidak sepaham kafir, musyrik, bid'ah. Kata mereka kita dikatakan min ahlil bid'ah karena Rasulullah nggak pernah mengadakan sholawatan. Membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, naudzubillah, ada yang mengatakan kufur, musyrik. Naudzubillah min dzalik. Kita tentang, kita tolak mereka-mereka. Kita langgengkan, kita langsungkan kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Dari apa? Maulidan, istighosah, manaqib, yasinan, waqiahan, tahlilan, kita pertahankan, kita teruskan. Kenapa? Itu ada dasarnya, ada pegangannya. Yang pertahankan adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama sejak dulu. Makanya alhamdulillah. Semuanya apa? Kita atas safu, berharap syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada barokah adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lainnya nggak mengakui keberkahan, nggak mengakui ngalap berkah, nggak mengakui wasilah. Maka dari itu sekali lagi alhamdulillah, mudah-mudahan kumpul kita di sini, di majelis ini, di tempat ini dalam rangka mahabbah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menghormati Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi keberkahan oleh Allah, dimudahkan rizkinya oleh Allah, berkah umurnya, berkah ibadahnya, berkah rizkinya, berkah putra putrinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Yang kita minta keberkahan. Keberkahan itu pasti baik. Gak ada keberkahan itu kok tidak baik. Rizki yang berkah berarti rizkinya baik. Umur yang berkah umurnya baik. Selama di bulan Rajab yang kita mohon keberkahan. Sehingga kalau mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, alhamdulillah. Sudah puasa atau belum, Bu, Bapak? Ini Rajabnya sudah hampir habis. Puasa Rajab sudah dilaksanakan atau belum? Belum atau sudah? Ada yang belum, ada yang sudah. Saya menurut sudah teman-teman pendurung. Insya Allah kalau santri di Apik itu sudah puasa 3 hari. Kalau yang masih di pondok, tapi kalau sudah di rumah, wallahu alam saya nggak tahu. Itu karena apa? Karena yang diminta keberkahan. Doa di bulan Rajab itu mustajab. Sedekah di bulan Rajab itu mustajab. Artinya apa? Akan mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa kok kita minta keberkahan disambung dengan
bulan Saban minta keberkahan untuk menyongsong puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi umur sampai bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan, insya Allah barokah. Ini diteruskan apa itu sholawat, insya Allah saya yakin, hakul yakin rohnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hadir di sini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di sini. Karena apa? Rasulullah, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu termasuk kekasih-kekasih Allah. Kita yakin, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kalau kita Muhammadah kepada Rasulullah, membaca sholawat kepada Rasulullah, Rasulullah akan hadir. Rasulullah akan ikut memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.